sebenarnya manusia itu kalau benci dia bakal hilang gak sih? Iya. Kebencian itu akan hilang gak sih? Heeh. Gue takut sama diri gue sendiri karena akhirnya gue bisa ngerasain namanya benci. Iya, itu luar biasa sih. Itu wah itu gila sih. Bayangin robot yang harusnya nggak punya perasaan di Hmm, programnya. Dokter Tema juga masih denial loh sampai akhir. hmm, Robot nggak mungkin bisa ngerasa apa-apa gitu. Walaupun iya. dia nyuruh si Helena nangis gitu. Dia kan kayak antara karena dia bikin anaknya jadi robot kan. Shut on Podcast. Hari ini kita bahas anime yang lagi tahun ini nih hangat. Lagi hangat. Hangat Betul. banget. Simpang siur Hmm. karena apa ya? Ini buatan Amerika ya? Bisa dibilang Amerika, produksinya. studio Amerika sih. Iya kan, Netflix kan. Netflix. Amerika. Nah, ini biasanya kan Netflix kalau bikin Adaptasi. adaptasi agak-agak. Ya. Iya kan. Nah, ini Pluto ini gue denger bagus banget. Bagus. Bagus banget. Karena apa ya? Ini bukan live action ya, karena kan kebanyakan yang Iya. agak kurang kan live action. Live ya action, biasanya. berasa emang. Kayak kemarin tuh yang baru apa ya? Oh, gue agak kurang suka sih sebetulnya ini One Piece. One Piece. Nah, Gua katanya kurang kan suka. ada yang baru keluar live actionnya Yu Yu Hakusho. Hmm. Nah, itu katanya lebih bagus. Oh, kata lumayan. Iya, jadi katanya kalau lu nonton itu lu akan merasakan bahwa One Piece sebenarnya jelek. Oh gitu. Live Oh gitu. actionnya. Iya karena orang bilang lumayan kan. Masalahnya Iya. yang gue harapkan dari One Piece harusnya kalau live action, ini gara-gara ngomongin Netflix dulu ya, Netflix dulu ya. Maksudnya dipegang Netflix gede harusnya lebih bisa memuaskan, cuman kok Iya, agak tapi ada yang off gitu sedikit. susah sih sebenarnya Iya, sih. benar sih. Karena dari bawaan mangganya sendiri udah world building segala macam susah sih. Nah, balik lagi sama Pluto. Nah, nih. intinya Pluto guys. ya Pluto ini lu ada gak sih kayak momen-momen atau scene yang memang luar biasa berkenang gitu, kayak misalkan kayak si Dokter Tenma juga. Dokter Tenma. Dokter Tenma Kita juga. kembali lagi dengan Kembali lagi. seseorang bernama Tenma ya. Ada nggak sih momennya yang lu paling suka? Itu sih salah satu momennya ya. Waktu itu ketika ini berarti spoiler alert banget nih. Nggak apa-apa, spoiler buat banget. Anda khususnya. Yes, Karena harus belum nonton makanya bro. Pluto. Iya, jadi salah satu momennya itu ketika setelah karakter utamanya itu Gesik Gezik, ya. Gesik itu Detektif. udah ya detektif akhirnya entet. Episode 6 tuh. Iya. Episode 6, ingat Nah, gua. habis itu kan istrinya Helena itu inilah mencoba ngalihin perhatiannya akhirnya liburan segala macam kan. Ditemenin sama si Profesor Ochanomizu sama temennya juga. Nah, akhirnya pas itu dia ketemu Dr. Tenma kan. Di kuburan. Nah, di kayak rumah gitu, kayak hotel, iya, kayak rumah hotel Jepang, gitu. rumah Jepang. Iya, Iya, di hotel iya, gitu iya, kan iya. ketemu Dr. Tenma kan. Iya, masuk. Nah, itu momen yang sebenarnya lebih apa ya? Di situ diliatin banget sisi humanis dari robot sebenarnya. Iya, emang. Gimana si Helena ini akhirnya nangis kan. Walaupun dia nggak tahu, dia bilang dia nggak tahu kenapa gua nangis. Akhirnya Dr. Tenma bilang kayak gak apa itu keluarin aja. Ini saat ini mungkin memang cuma imitasi. Itu. Tapi nanti lama-lama lu kan itu secara ini lama-lama itu bakal jadi natural. Dan ini terbukti di episode 8. Mm-mm. Iya kan, ketemu si Astro Boy, ketemu Atom. Kita atom. Yang mana dia bilang kan sempet pas lagi robot bilang nggak bisa bohong. Robot tuh nggak bisa bohong di Iya. programnya. Cuman kok kalau berbohong Iya. hari ini Atom nangis. Iya, Kan? nangis, akhirnya. Iya, emang episode 6 memang itu emang agak jeger ya. Lumayan Kaget sih. ya. Kaget cuy. Karena digiringnya 1 sampai 6 tuh kan Gezik jadi Iya, karakter utama karakter kan. utamanya, ha. Iya kan. Nah, itu gue juga agak bingung sebetulnya. Apa hitungannya, karena di sini kan yang dibahas Pluto. Gue nggak tahu Pluto itu apa. Awal nonton gue tidak research. Iya kan. Terus gue cuman baca ini bukan imitasi, ini recreate ya. Ya, Hitungannya ya? diadaptasi. Jadi Adaptasi Pluto ini kan dari manga sebenarnya, manganya Naoki Urasawa, yang dia diadaptasi dari karyanya Osamu Tezuka, itu Astro Boy. Iya. Jadi pasti teman-teman pasti udah tahu lah, seenggak minimal tahu pernah denger Astro Boy lah. Ya. Ada dulu di Antv. Itu jadul banget. Ada pokoknya. di Antv. Jadul banget. Dan Ingat gua. karyanya juga sebenarnya itu buat anak-anak kartuni kan, Iya, agak kartuni iya, lebih ya, jadi dibawa ke sisi yang lebih dark. Genrenya tuh kalau Pluto itu sebenarnya lebih ke thriller, misteri, crime, terus ada sci-fi juga pastinya. Nah, habis itu udahlah. Jadi itu kan karena adaptasi ya, adaptasi dari manganya si
Naoki Urasawa, yang Pluto itu 2003 tuh. 2003, iya 2003. 2003. Itu 40 tahun setelah yang gue baca ya, dia 40 tahun setelah dia nonton Astro Boy, si Naoki-nya. Oh, Naoki-nya. Naoki-nya. Jadi Kalau dia nonton 30 tuh atau umur 40 4. gitu. Gue tuh baca dia nonton umur 4 tahun nih, teman-teman. Bayangin umur 4 tahun nonton, saking inspire-nya itu film. Sampai dibikin 40 tahun kemudian ketika udah jadi mangaka hebat, dibuat manga Dibuat lagi itu. gitu. Meskipun dia ngerasa ada apa ya? Kayaknya pas gue baca nih dia ada yang ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi kan yang diambil tuh sebenarnya salah satu arc dari si Astro Boy yaitu World's Greatest Robot. Iya, Itu Pluto nama itu ya. arc-nya. Akhirnya jadi Pluto dipanjangin. Tadi cuma 1 volume jadi 8 volume kalau manganya si Naoki Urasawa. Nah tadi balik lagi ke tadi gue ngomongin ya. Ini kan 1-6 digiringnya Gejik nih. Dari yang awal cuman bangun mimpi. Ya. Di episode 1 tuh kan mimpi kan, kok robot mimpi Nah, gitu itu kan. dia. Sampai di episode 6 kematian gitu. Ketika dia mati, ini mengingatkan gue sama True Detective. Sejujurnya True gitu. Detective, Ini kan detektif juga nih. Iya benar. Nah itu tuh rasanya itu kayak gue nonton nonton series True Detective-nya punya HBO. Season 1. Oke. Gitu juga. Jadi season 1 itu modelannya episode 1 sampai 5 itu 5-nya dibikin kayak kelar. Kayak gitu? udah dong harusnya orang udah beres selesai. ya, udah beres. Iya, main karakter udah kelar gitu kan. Cuman kok ada 6 7 ada 7 8 ternyata. Gitu sih yang bikin gue seru sih ini Pluto ini gitu. Pluto ini ya. Gue pribadi kalau gue senengnya di Yang mana tuh? Epsilon gue. Epsilon. Epsilon Mamen. gua. Itu Mamen dia itu. si soft boy. Iya, soft boy. Iya, soft boy. Menurut gue ya Epsilon mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya kalau tentang karakternya. Itu dia justru yang paling berani loh menurut gue. Walaupun Iya, kenapa tuh? dia kan pasifis, dia nggak mau ikut perang segala macam. Tapi dia membantu anak-anak korban perang. Jadi dia menghadapi traumanya itu. Jadi sebenarnya this whole movie sebenarnya kan tentang robot-robot yang mengalami trauma. Iya memang. Satu si Mont Blanc. Iya, semuanya sebenarnya kan ada benang merahnya yang dimana benang merah itu perang. Nah, itu perang mungkin, Asia Tengah ya. The Great Robot War itu kan. Nah, itu jadi Epsilon itu sebenarnya dia paling berani karena dia justru membantu anak-anak korban perang itu. Iya sih, yang mana manusia lagi. Iya kan. Nah itu yang gue bikin gue seneng tuh adalah gue Gejik kaget sejujurnya mati. Cuman gue paling bergidik tuh ketika nonton akhir episode 7 malahan. Ketika dia nyelamatin si Wasili. Itu dia. Yang pakai tangannya yang putus tuh kan. Nah, itu dia. Itu gue ngerasa kayak anjir ini tertingginya film ini berarti hitungannya. Iya. Maksudnya karena film ini kan kayak bikin poin bahwa robot itu kan hampir setara manusia kan, bahkan lebih mulia dibanding manusia. Iya. Gitu loh. Karena programnya tidak bisa lupa gitu yang pertama. Terus juga dia kayak jadi kayak punya kesadaran AI-nya gitu. Lebih advance, lebih humanis lah. Lebih humanis gitu. Nah, itu di episode ini keren banget gitu episode ini. Karena kalau kita lihat kalau lu balik ke episode 7 pertengahan itu, dia kan punya panti asuhan ya bisa dibilang ya. Iya, panti asuhan yang simpang siur lah. Iya. Terus datang orang minta anak gitu si Wasili ini, gitu, Wasili ya. Agak mencurigakan ya. Itu. Nah, ada pengasuhnya itu yang agak gendut ya ibu-ibu. Iya, ibu. Iya kan ditodongin kayak udah lu kan panti asuhannya simpang siur nih. Masa robot ngejaga manusia kan gak mungkin gitu. Kayaknya gak bakal ke-develop secara bagus nih manusianya gitu dok. Karena robot buatan kan AI kan dibilang AI, gitu. iya benar. Terus ditambah kayak kita akan berikan sumbangan besar ke panti asuhan ini gitu. Bayangin dia manusia aja masih kalah dengan duit sementara Epsilon enggak. Gitu. Iya itu yang bikin kayak kok kena gitu loh Pluto ini gitu. Asik banget lah. Iya. Asik banget lah. Seru banget sih. Ya sebenarnya the whole point of this Pluto ini sebenarnya lebih bukan ngedepanin plot cerita sebenarnya. Ya plotnya sebenarnya cukup straightforward sih, ya kan? Kalau misalkan lo nonton. Tapi yang gue suka adalah bagaimana ceritanya itu menggambarkan kayak masing-masing karakternya dengan segala macam traumanya dan bagaimana mereka menghadapi trauma itu. Nah itu jadi intinya sebenarnya dari Pluto itu. Jadi bagaimana robot itu akhirnya punya rasa, punya sisi humanis. Iya. Keren sih Gitu. Mungkin nggak terlalu baru ya karena ada di Cepi kalau lu inget. Ya Cepi Terus di beberapa tempat tuh ada AI yang pengen jadi manusia gitu. Di ini juga yang Scarlett Johansson tuh kan. Itu enggak ya sih ini. Sorry. Bukan Scarlett Johansson. Lucy kan juga gimana caranya
Bayangin orang otaknya pinter terus jadi robot, itu kan segala macam manusia dan masa depannya kan Bener gitu. sih. Black Mirror juga kayak gitu. Black Mirror banyak. Jadi kayak robot tuh sebetulnya dampak kehidupan manusia kayak gimana. Makanya Pluto ini keren sih. Black Mirror juga kan? Iya, itu kayak gitu. Keren sih. Ditambah ini yang bikin Naoki Urasawa. Iya gitu. Jadi hitungannya karakter ini kan apa ya? Epsilon ini kan keren banget lah gitu. Kalau gua karakter yang oke gitu. Oke banget lah. Untuk selain Gejik juga ya. Kayak Gejik juga film bagus. sebenarnya kalau rambutnya pendek terus pirang jadi mirip seseorang nggak? Siapa ya? Johan Liebert. Emang iya? Iya. Sumpah. Emang iya, emang Yang ada yang bikin ininya, ada bikin, Yang kata ada mirip yang banget gambarin. mukanya cuy. Emang iya, Iya. tapi emang cold heart sih. Iya kan? Kelihatan kayak, makanya orang tuh banyak simpang siur karena robot yang si Epsilon ini pertama dia nggak mau ikut perang, jelas lah simpang siur, orang dibuat-buat robot kuat gitu kan, robot Iya. paling 7 robot pintar loh, arc-nya gitu kan, terus kayak, dia ternyata Johan Liebert ngambil ininya karakternya. Kayaknya mirip banget sih. Nggak dimirip-mirip aja. Iya kali ya, iya kali ya. Gue nggak sadar sih. Mungkin teman-teman sadar, mungkin bisa komen sadar apa enggak. Nah tadi kan ngomongin rambut pendek pirang, berarti kan ada artistic style-nya kan. Iya. Nah ini menurut lu kayak gimana? Apakah mirip Monster kah? Kalau gue sih ngerasa di beberapa tempat mirip. Kayak misalkan segi background bangunan itu mirip. Apa namanya, dari segi warna dan looks-nya gitu. Terutama yang Gejik mati. Oh ya. Jadi malam gelap itu ada yang pas lagi dia di Jerman kalau nggak salah, gue di panti asuhan apa gitu yang, oh enggak, sorry, yang ketemu anak kecil. Anak kecil siapa namanya? Lupa gue. Yang dipukulin bapaknya. Oh. Si Monster. Oh, di Monster. Di Monster. Lupa gue. Agak penting sih soalnya. Ada Agak penting bocil ganggu sih. Bocil ganggu itu. Tapi itulah ada yang mirip beberapa ini. Terus juga si karakter Gejik tuh sedikit mengingatkan gue sama Dokter Tenma sih. Betul, Itu dia. memang. Yang bikin, menurut lu gimana? Iya, jadi sekilas kalau secara ini ya memang ada detektif juga, terus si Gesiknya juga dari Jerman kan. Kayak ciri khasnya Urasawa banget itu sebenarnya dia, itu. emang. Ya jadi ya nggak salah lagi kalau misalkan artistic style memang agak mirip-mirip. Karena dari manganya juga lu bisa ngeliat banget karena art style itu dia distinktif sebenarnya sih dari mangaka yang lain ya. Si Naoki Urasawa ini cukup detail bagaimana dia ngegambarin ekspresi. Itu juga gue suka banget sih. Nah, bagaimana itu diadaptasikan ke anime, nah itu semuanya bisa dirasakan dengan jelas sih. Iya. Bagaimana tadi dari manga kan, akhirnya dirasakan ke animenya itu sangat-sangat apa ya, menarik menurut gue sih. Iya. Dan yang gue bikin kerasa beda tuh kalau Mas Naoki ini ya, enggak lah, kakek Naoki Urasawa ini ya. Yang dia gue seneng tuh gambarnya itu, kalau anime itu kan agak apa ya, bentuknya mirip-mirip gitu, kadang tajam banget, kadang dagunya yang ini banget gitu kan, kadang kadang biru rambutnya gitu. Dia tuh enggak, dia tuh kayak, oh ada yang cabi, ada yang memang kurus, yang kurus jadi dibikin kurus tirus gitu kan. Iya benar. Terus juga rambutnya karena memang dasar Jerman ya, wajar kuning gitu. Rambutnya nggak aneh-aneh gitu kan. Makanya Kayak normal aja, orang-orang normal. Jadi kayak kerasa gue kayak nggak nonton anime sejujurnya. Gitu. Jadi gue kerasanya itu balik lagi tadi Naoki Urasawa ya. Naoki Urasawa ini yang bikin gue sangat suka itu bentuk karakternya itu sangat nyata gitu. Ketika dia datang dari Jerman ya kuning, rambutnya blonde gitu kan. Ketika datang dari Jepang ya dokter siapa? Tenma misalkan kan, ya hitam, ya udah gitu loh, nggak aneh-aneh gitu loh, nggak tiba-tiba datang pink, aneh anjir. Ngapain anime datang pink, itu aneh. Iya, kayak misalkan ya Epsilon rambut biru ya wajar lah, dia kan robot. Wajar. Dia kan robot ya. Misalkan orang-orang di situ ya emang apa ya, penggambaran karakter dia tuh gue suka banget sebenarnya. Ya, karena dan khas ya. Khas ya sih. Nggak seribet, mungkin nggak ini Berserk kali ya, karena Berserk kan lumayan ini banget tuh, hitam gitu kan. Artnya kayak apa ya, dark banget sih. Gitu. Dia tuh bisa dianimein jadinya, jadi enak gitu. Nggak terlalu detail, cuman dianimein masih oke. Jadi masih bisa adaptasi, keren sih. Itu apa ya, penting buat seorang mangaka ya. Bikin karakter yang detail, cuman nggak bikin ribet animator gitu. Kasihan sobat-sobat Netflix atau karena juga kan sekarang udah ada tambahan CGI juga, itu dibantu CGI juga, jadi lebih enak lah nontonnya, nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Terus juga bagaimana si Naoki Urasawa ini menggambarin dunia di future tuh kayak gimana, itu kan bisa terlihat dengan jelas ya.
di animenya. Mobil-mobil terbang Mm. ada tuh. Ini sih keren sih. Terus juga yang gue highlight di sini, nggak lupa Pluto ini kan kemarin manga yang 2003 itu. Mm-mm. Nah, di sini kan dibikin Anime. animasi. Punya soundtrack dong. Iya, Itu itu keren dia. banget sih itu kata gue. Ih, kok gue beli kan pakai headset soalnya. Gue pakai headset terus Ah, ah. gue ada amplifier gitu jadi bisa kedengeran detail-detailnya. Mm-mm. Itu kerasa banget sih, keren banget sih. Gue seneng banget sih. Apalagi detail ketika khususnya North Number 2 Iya. Itu kita jadi sedih itu. tahu dia Robot apa perang. main lagu apa yang dia mainin di piano itu, akhirnya kita jadi tahu gitu kan, Iya, si iya. North Number 2. Lagu yang tidak Dan kelar. iya, lagu yang tidak selesai kan. Dan North Number 2 itu sebenarnya itu menarik sebenarnya. Jadi dia ketika ceritanya mulai berkembang kan, mulai misterinya mulai berkembang gitu. Iya. Nah, kita ditarik mundur lagi nih. Si North Number 2 kayak punya cerita sendiri gitu loh. Ya kan? Ya, punya cerita sendiri, dia punya bagaimana dia mengatasi masa lalunya dan juga mengatasi masa lalu si tuannya itu yang komposer musik itu. Jadi kayak punya masing-masing itu mengalami ini sendiri sih, mengatasi traumanya masing-masing sih. Iya. Mereka berdua tuh. Dan soundtracknya ini jadi kayak nambah keren si animasinya gitu. Gue Iya, dan dari segi pas geledek si juga. North Number 2 akhirnya terbang gitu ngelawan Pluto kan. Terus meledak, akhirnya yang didengar sama si Master itu lagu-lagu yang Itu. dia mainin tuh di angkasa tuh. Iya kayak gitu. Ih, keren itu keren Iya sih. Itu kan? keren sih. Itu artistiknya keren sih itu. Keren banget sih. Keren banget sih. Keren banget sih itu. Mantap banget lah. Gue suka. Nah, itu kan tadi adaptasi dari manga ke anime ya. Mm-mm. Menurut lu udah baca manga belum ya? Enggak, gue belum sempat baca sih. Lu sempat baca ya? Karena ya kan ini baru keluar tahun ini juga ya animenya ya. Jadi mungkin gue nanti akan coba baca sih. Dan yang gue tahu kan Tezuka ini kan dari tahun 63 udah on air nih dia. Kita baru merdeka berapa tahun tuh. Dia udah on air tuh kan. Yang habis di Jepang dibom-bom juga sih. Jadi Astro Boy ini kan salah satu visioner ya. Karena Tezuka kan dibilang the gods of anime kan. Iya, legenda juga sih. Legenda banget kan gitu. Nah, makanya Astro Boy ini kita tahu lah dari kecil siapa. Cuman menurut gue pas kecil tuh tidak sedalam itu kayaknya. Iya memang. Iya kan. Jadi ketika gue nonton ini adaptasinya tuh kaget gue sih jujur. Iya benar. Kok bisa sedark ini gitu kan, dulu gue nonton fine aja. Dokter Tenma tuh misterius, cuman kayak yang oh ya udah gitu doang gitu loh, nggak seberat ini gitu. Dan dulu kayaknya ya udah robot lawan robot aja kan. Sebenarnya kalau nggak salah tuh arc-nya tuh, kalau misalnya gue baca, kalau nggak salah tuh ya robot lawan robot lawan robot aja. Untuk nentuin siapa yang world's greatest robot gitu kan. Iya berantem oh menang gitu. Iya. Terus yang tangannya berubah gitu Iya, doang. udah gitu kan. aja sebenarnya. Nggak ada isu-isu yang berat yang dibawa gitu. Simple sebenarnya. Ada, cuman mungkin dibentuknya lebih fun gitu. Karena kan Tezuka ini kan juga korban perang dunia juga kan. Dia kan lahir tahun 1920-an kalau gue baca. 28 seinget gue. Itu apa nih? 28 itu kapan? Apa? Kan dia meninggal 28 terus 80-an tuh meninggal. Oh, Jadi setelah Astro Boy ini on air tahun 63 sampai 66 di TV Jepang, dia pertama kali yang go internasional. Anime ini. Astro Boy ini gitu. Karena bawa isu tadi. Kan ada perang Asia Tengah segala macem. Nah itu. Dia kan ngerasain perang jadi gitu. Cuman dibentuknya fun, dibentuknya Astro Boy fun, fun. iya. Dan setahu gue yang Pluto ini ada beberapa kali adaptasi juga. Ada yang versi manga awal, ada yang anime 60-an itu. Terus ada juga yang tahun 80-an kalau nggak salah. Akhirnya baru yang si 2003. Oke. Gitu. Dan semuanya bentuknya berubah. Tapi paling keren yang ini. yang Jelas sih. 2003 ini. Jelas sih. Karena mirip banget sama yang Pluto ini ngambil kan di 2003. Iya. Yang Pluto siapa? Yang Manganya Urasawa X Tezuka itu. Itu mirip banget yang Dan itu. gue rasa kalau kita waktu itu baca ya pas tahun 2003 kita nggak ngerti juga sih, maksudnya Iya sih. nggak sedalam itu kan. Iya sih. Ditambah kalau di anime ini kayak di gatekeep dulu nggak sih awalnya? Iya. Bentukan si Plutonya. Oh iya benar. Iya dong. Kita nggak tahu di Pluto gimana. Pokoknya intinya ada ciri khasnya itu tanduk aja. Iya sih. Keren sih. Adaptasi manga. Tapi menurut lu pernah nonton Astro Boy kan? Lu puas nggak dengan adaptasi ini? Kalau menurut gue ya, itu merupakan salah satu. Karena kan sebenarnya kalau gue baca-baca juga reviewnya plus minus juga nih. Banyak yang suka Astro Boy karena dia kan ya lucu gitu lah, robot segala macam, robot bocah gitu kan. Terus diadaptasi ke yang lebih dark. Menurut gue ini lebih material lebih fresh sih. Jadi gue suka juga ngikutin misteri karena sebelumnya kan ya kita pernah bahas monster juga ya. Jadi itu cukup ikonik juga sih. Nah ditambah lagi sekarang ini suspense-nya itu ada sci-fi-nya.
Iya, Nah, itu dia. jadi dibawa ke arah yang lebih dark, Mm-mm. tapi tetap sci-fi. Nah, Iya, itu gue iya, suka iya, tuh. iya, Jadi iya. menarik. Menurut gue sih menarik. Keren sih. Emang kerasa lebih apa ya? Lebih mahal lah kali, lebih mahal juga kali. Ya bisa Lebih bilang. mahal dan punya warnanya Naoki Urasawa juga. Betul, betul, Jadi betul. detektifnya tuh kerasa banget gitu Itu kan. dia. Iya kan? Karena nah ini yang bikin gua menarik dari Pluto ini juga karena kita dibikin bingung dulu awalnya. Mm-mm. Gua awal bingung loh episode 1 2. Karena Maksudnya slow banget sih. arahnya iya Pace-nya karena slow banget. awal-awal langsung dikasih Mont Blanc. Ya. Siapa dia? Gue bingung. Mont Lalu Blanc. ini siapa nih? Itu Kenapa dia. tiba-tiba mati? Kenapa? Iya, dikasih robot Mont Blanc tiba-tiba mati. Robot kedepan gue pikir kayak apa ya? Bingung gue arahnya mau kemana gitu awalnya kan. Terus yang kedua juga tiba-tiba dikasihnya North Number 2. Kok Itu tiba-tiba ada lumayan tiba-tiba lari tuh kayak. iya kayak bengkok banget kan. Luar biasa bengkok gitu Hmm. ketika kita lihat balik lagi maksudnya dari Mont Blanc. Mont Blanc balik Ya. ke North number langsung 2. belok number 2 North Number 2 gitu. Gue bingung ini mau kemana arahnya dari kebakaran. Iya, kebakaran Kebakaran hutan. hutan mati. Ada korban ya. Mm-mm. Ini apakah memang dia bunuh diri atau apa nggak tahu tuh kan karena tadi lu bilang trauma gitu kan robot Iya, yang tahu trauma trauma. dan robot apakah bisa bunuh diri Nah, itu dia. itu kan yang bikin pertanyaan gue kan apakah ini arahnya mau ke sana atau gimana gue udah ngerti akan jadi sedikit nyentuh-nyentuh humanis cuman sedalam apa gitu gue nggak tahu kan nah yang kedua langsung North Number tuh dikasih yang menyentuh Itu dia. gue bingung lah ini kok begini ini Ini tuh apa sebenarnya benang merahnya apa? Kenapa nih robotnya pada Mm-mm. dibunuh-bunuhin gitu kan? Mm-mm. Ya, sebenarnya misterinya di situ sih. Iya sih Plot maksudnya. utamanya kan. Jadi ada 7 robot paling mutakhir lah di dunia Mutakhir, ini. iya. Nah, habis itu mereka tuh Dan ini tersebar ya kayaknya ya? Tersebar di tersebar mana-mana ya, kan? tersebar kemana-mana. Dan mereka punya satu benang merah yaitu perang The Great Robot War. Yang dimana waktu itu tujuannya utamanya sebenarnya buat nyari nih. Jadi ada negara, itu bukan Amerika ya. Teresia. Oh enggak Teresia. Trasia, Teresia Serikat. iya. Nah, Trasia itu fiktif ya, negara fiktif. Jadi itu robot-robot itu dikirim buat nyari buat ke Persia. Nah, itu ada isu-isu bahwa ada robot musnah massal di situ. Nah, akhirnya di situ terjadilah perang segala macam dan ternyata nggak ada kan. Iya, Project Bora. Project Bora. Project Bora. Bora itu awalnya sebenarnya di akhir-akhir baru diungkap ternyata Simple itu. loh, iya di akhir dianggap Iya, itu. cuman pengen bikin negaranya itu jadi hijau kembali Itu sebenarnya. sesimpel itu. Tapi akhir-akhir lama-lama ya karena kompleksitasnya di sini sih. Jadi ketika ada salah satu unsur yang dimasukkan dalam situ, itu unsur kebencian. Iya, iya, iya. Itu semua akhirnya berubah 180 derajat. Jadi akhirnya Bora ini menjadi robot pemusnah massal gitu kan. Nah, ya terus dikirim juga ke Pluto. Iya, iya. Diarahkan juga ke Pluto sama si pembuatnya kan. Abullah. Profesor Abula. Profesor Abullah. Yang mana dia juga bukan Dia juga bukan manusia, Dia bukan ternyata. manusia juga. Dan dia Gua tidak kaget. menyadari itu. Itu saking mutakhir Dokter Tema. Dokter Tema gila sih. Kan banget sih. Tapi dia udah di-teasing loh. Iya. Iya kan? Pas dia di-teasing. masuk ke itu ya. Robot yang sempurna itu bukan robot Bukan yang robot yang- nggak punya salah. Iya. Tapi robot yang membuat kesalahan Iya. gitu kan. Dari sing tuh, gue udah kayak kemana deh arahnya ini? Siapa yang bakal jadi ini? Ditambah Abullah juga gitu ditising-tising juga, yang masuk kantor, Iya. kantor itu yang kan. menteri Jepang, menteri sains gitu kan. Ini kedetek manusia kok- bukan? Iya, Itu makanya. dia. Dan mantapnya adalah dia kedetek sebagai manusia loh, Manusia. bukan robot loh. Orang cuma bingung dia manusia apa robot gitu. Iya. Tapi dianggap manusia tetap kan. Ternyata dia robot. Dia robot. Gila itu keren banget sih. Episode 8 tuh baru Episode 8 dibongkar semua itu. Tapi dibongkar semua. dan episode kan juga lama ya. Iya nggak Lama, sih sejam kan. Lama, Jadi sejam, tuh sejam. ini 8 jam episode gitu. Iya, benar. Keren sih. Dan karakter developmentnya luar biasa sih menurut gua. Iya, jelas. Astro Boy-nya. Gue pikir bakal langsung jadi. Mm-mm. Karena Astro Boy kan kalau yang gua nonton di zaman dulu di Antv, Iya. ya Agak lumayan bulat. dia robot yang noble. Iya. Ya kan, gua ngerti lah, dia robot noble, robot baik gitu, yang otomatis emang membela kebenaran aja. Kebenaran ya. Mm-mm. Menurut baik lah istilahnya. Ternyata di sini baru ke develop. Iya. Keren sih kata gua, anjir kaget gua. Ini Astro Boy ini ternyata malah punya benci dulu ya di episode 7 kan. Yang Episode dia 7. mati dulu gitu. Mm-mm. Nah itu juga gua kaget tuh. Ini ngambil ini ya. Yang dia mati. Itu juga sih. Kayak nggak mungkin balik lagi kayaknya nih harusnya nih. Iya, tapi di mana arahnya gitu Nah, kan. cuman baliknya gimana caranya? Nah, itu kan akhirnya ternyata kuncinya di Dokter Tenma, ya kan? Dia Gaji. masukin salah satu unsur di situ. Nah, itu adalah unsur yang tidak pasti, itu kebencian. Kebencian. Dan ternyata Gaji ini juga kunci juga. Iya, di Gaji episode 8 tuh di reveal ternyata kan di awal-awal dia ada memori yang
dirasa dihapus nih ternyata. Ya kan. Ada yang udah mau ke Jepang ya? Mm-mm. Awalnya kan dia mau ke Jepang sama bininya tuh, Elena kan. Mm-mm. Pas mau ke Jepang, udah daftar kok dulu. Lah, gua enggak ngerasa Nah daftar. iya, makanya. Iya. Dan robot kan memorinya nggak kayak kita. Kalau manusia kan blurry kan. Iya, Kadang robot kan lupa, akan kadang selalu ini. fresh Nah, itu memorinya. fresh terus. Mm-mm. Kerekamnya itu keren sih. Developmentnya luar biasa sih itu. Sangat. Itu luar biasa sih dari kalau Epsilon nggak kelihatan lah. Gua nggak terlalu kelihatan kalau Epsilon. Iya, screen time-nya juga nggak terlalu banyak Nggak sebenarnya. terlalu banyak. Dari terakhir tapi dia sangat heroik. Iya, memang Best. luar biasa dia, penutup yang luar biasa. Tetap yang dia. luar biasa dia. Jarang keluar cuman kok heroik Iya, gitu. heroik, iya. Real. Yang luar biasa tuh kita bahas Geijik dulu deh. Oke. Karakter utama Geijik. Gesek. Gimana menurut lo karakter developmentnya sampai di akhir mati gitu itu gimana tuh? Karena di awal gue kerasa dia bingung kan. Iya. Mimpi-mimpi itu apa gitu. Mm-mm. Ya, dia seperti yang gue bilang tadi, dia si Gesek ini punya trauma sendiri. Tapi dia nggak tahu traumanya itu apa. Karena di hide kan, maksudnya memorinya diganti dengan memori yang lain lah. Di wipe out lah ya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang penting di situ. Nah, yang akhirnya itu menjadi kunci utama dari keseluruhan anime ini gitu kan. Nah, jadi Nagasaki ini karakter developnya dia detektif. Terus dengan perawakannya dia sebenarnya nggak ada yang bisa bedain itu orang atau Mirip-mirip robot. Abullah lah ya. Iya. Ada Abullah. Iya. Abullah. Ya, dia kan dia inspektor ya, Europol. Nah, akhirnya dia paling terkenal lah ya, main terkenal lah di Jerman lah. Ya mana jangan lupa di sini codingan robot tuh nggak bisa bunuh manusia. Iya. Itu Itu ya. di note tuh. Jadi robot di coding di sini tidak akan pernah bisa membunuh manusia. Nah, tapi waktu itu sempat ada misteri-misteri bahwa ada isu-isu si Gesek ini ternyata kayaknya pernah bunuh manusia nih. Ada isunya nih. Iya, di situ. Dan di otaknya juga kepikiran kan sempet yang ini harganya 500 ini aja gitu. Iya, itu dari mana? Itu mimpi apa sebenarnya sih? Akhirnya baru di reveal di akhir kan. Nah, terus si Gesek ini akhirnya yang waktu ketemu si Adolf Haas yang kakaknya dari adiknya tuh kayaknya pernah dibunuh sama Gesek tuh Masuk kayaknya. sekte juga kan Adolf ini. Buat akhirnya dia ngejar-ngejar Gesek kan buat dibunuh. Nah, buat balas dendam lah. Nah, tapi akhirnya waktu itu setelah selesai si Gesek akhirnya bilang kan waktu itu. Dia nanya ke Haas. Sebenarnya manusia itu kalau benci dia bakal hilang gak sih? Iya. Kebencian itu akan hilang gak sih? Gue takut sama diri gue sendiri karena akhirnya gue bisa ngerasain namanya benci. Iya, itu luar biasa Itu sih. wah, itu gila sih. Bayangin robot yang harusnya nggak punya perasaan di programnya. Dokter Tema juga masih denial loh sampai akhir. Robot nggak mungkin bisa ngerasa apa-apa gitu. Walaupun dia nyuruh si Elena nangis gitu. Dia kan kayak antara karena dia bikin anaknya jadi robot kan, Tobio Iya, kan. Tobio itu. Dia ngerasa kayak ini yang gue bikin robot itu sebetulnya punya perasaan gak Punya sih? perasaan gak sih? Bisa ngerasain makanan gak sih? Enak gak gitu-gitu kan. Itu keren banget sih. Jadi kayak Gezik itu apa ya, bikin story-nya tuh lengkap gitu. Di awal yang mungkin ini kayak dia kayak bikin pesannya bagus banget gitu. Dia kayak awalnya kan robot memang ya udah bangun teratur, kerja teratur gitu-gitu. Emang program sampai kepentok tadi masalah-masalah tadi gitu. Dan ternyata dibongkar punya anak. Punya anak itu. Anak Lumayan, robot anak kan. robot kan. Jadi hubungan antara dia sebagai robot, dia kalau dia kan robot, masih robot, cuman dalam bentuk hubungan manusia gitu, punya keluarga, punya anak. Nah, ini kan apakah bondingnya bener-bener kayak manusia gitu kan modelnya kan? Atau cuma imitasi aja. Atau imitasi doang Imitasi gitu. doang, ya. Itu dan Menyerupai ternyata manusia. akhirnya setelah kebongkar dia lebih dari manusia ternyata. Dari manusia. Bisa ngebunuh loh, Dok. Itu dia. Itu keren Bisa banget itu. ngerasain dibenci. Akhirnya. Itu dia kayak anjir. Kok keren gitu si apa perkembangan karakternya dari yang cuman robot disuruh kerja terus ya udah sampai jadi robot yang membenci, Yang bisa membenci. dan di akhir jadi robot yang apa ya, mengikhlaskan. Kalau gue lihat dia kan bilang ke Atom gitu di chipnya dia, Atom sebetulnya Nah, di momen terakhir di momen ya, terakhir itu dia itu. Itu jadi kayak benar-benar lengkap banget Oh, gitu. itu Di emosional akhirnya banget dia kayak kebencian bukanlah jawaban untuk semuanya gitu. Nothing comes from hate. Tidak ada yang datang dari kebencian gitu loh. Itu luar biasa banget. Itu momen emosional banget. Jadi si Atom tuh udah hampir nge-final blow kan si Pluto kan. Terus muncul memori-memori dari robot sebelumnya. Wah, itu emosional banget. Itu emosional itu keren sih. Akhirnya nggak jadi, terus Plutonya nangis tiba-tiba. itu kayak anjir. Keren sih itu. Si Gezik juga emang salah satu karakter yang penulisannya luar biasa keren sih. Luar biasa keren sih. Malah menurut gue lebih daripada maaf ya si Atomnya. Kayaknya memang iya deh. Iya kali ya, emang dibikin gitu. Iya, kayaknya emang mungkin sengaja deh. Emang sengaja kali ya. Supaya bisa dibawa ke genre yang
tadi, mungkin genre ya. yang thriller tadi, ya mungkin karakter utamanya harus si Gesik. Iya Kalau sih, si Atom bener sih. kayaknya agak aneh sih. Sih dark banget kan Mhm, Gejek ini kan. mhm, Itu si memori dihapus, ngebunuh orang, bunuh orang, sampai akhirnya dia dia dibunuh kan. dibunuh gitu. Akhirnya Dibunuh juga kan dia keinget anaknya kan ternyata kan. Di situ kan baru iya, kayak oh iya anak ternyata, apa gitu. kebencian nggak ngasain apa-apa Mhm, sebenarnya. mhm. Dan di akhir juga dia bilang kayak, "Ayo nggak apa-apa, kayaknya lu sakit deh," gitu. Mhm, Kenapa lu dia nggak mikir dirinya sendiri gitu, malah mhm, mikir mikir si dokter kecil tadi yang ketemu di iya Persia itu yang iya, robot cacat itu bocah kan. cacat ya. Itu keren sih. Kalau si Atom menurut lu gimana? Nah, selanjutnya Atom nih. Atom nih. Atom ya. Itu gue suka banget tuh di awal-awal. Hmm. Jadi pertama kali kita dikenalin sama Atom kan pas Hmm. waktu si Gesik ke Jepang kan. Hmm. Yang itu lagi hujan nih gitu. Hmm. Hmm. Bisa dia ngambil ini, bekicot. Kalau lu ingat. Iya begitu yang mau di ini. Akhirnya dia dipilih tuh ditaruh lagi kan. Hmm. Nah, di situ tuh sebenarnya udah kelihatan. Jadi Atom itu masih agak ada apa ya? Keraguan sih sebenarnya. Hmm. Ya kan? Hmm. Keraguan antara dirinya sendiri. Hmm. Jadi ada masing-masing robot sebenarnya di sini ada punya ini sih. Kayak pergolakan batin sih Hmm. masing-masing Iya, ya. iya, iya. Karena pengalaman mereka beda-beda juga kan. Pengalaman mereka beda-beda. Akhirnya saya ketemu si Atom ini terus diliatin ekspresinya gitu kan. Wah, itu penggambarannya keren banget sih Hmm. si Naoki Urasawa ini Iya luar biasa sih. nggambarin. Terus juga karena Gezik mungkin veteran perang juga kali ya. Kan Mm-mm, dia ngebunuh banyak. Bayangin aja lu ngebunuh kayak orang ngebunuh orang aja kan. mm-mm, Ribuan orang gitu ketika mm-mm. perang Asia Tengah itu dark banget gitu kan. Sampai dibikin kayak oh, gue nemu redemption gue nih, gue nemu keikhlasan gue ternyata di sini gitu. Nah, terus ada satu juga momen yang gue suka tuh, ini balik lagi ke Gesik berarti jadinya. Gezik nih. Waktu itu pas Great Robot War dia kan jadi kayak tentaranya tuh, Iya. yang nyerbu Persia kan. Hmm. Habis itu di situ ada warga yang di Yang apa? bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Di sini tuh nggak ada robot musnah massal. Ini yang lo bom tuh anak kecil semua Gue sebenarnya jadi lagi tidur. Jadi lu nggak punya humanity apa? Hmm. Terus si Gesik yang tadi bilang gue ini robot. Itu cold heart kan. Cold heart Iya. banget. Sampai kan nemu hati itu perjalanan yang jauh banget Nah sih. itu kan jadi kayak traumanya dia kan sebenarnya di situ kan si Gesik. Nah itu menurut gue lebih dalam karena tadi ini kan gue mau bandingin sebetulnya. Mm-mm. Dia pernah ngerasain perang gitu. Sementara kalau Pluto kalau Atom. Atom belum kan. Iya Dia kan sih. robot perdamaian gitu kan Iya. hitungannya. Jadi kayak maskot perdamaian Ya, dia lah, bukan yang ambasador, turun. peace ambassador ya. Peace ambassador Setelah gitu. perang tuh. Kalau Epsilon kan emang gak mau perang. Robot perang gak mau perang. Iya. Hercules robot perang. Brando robot perang, punya keluarga juga Brando kan. Itu keren juga itu Brando, gue senang juga tuh. Brando punya Ratu keluarga. Ida. Punya keluarga. Punya keluarga. Punya keluarga dia. Duit habis buat keluarga dia, beli Iya. robot kan, adopsi robot kan. Brando. Cuman yang utama-utama lah bahas si Atom. Nah, Atom ini kan bayangin aja robot yang naif lah. Hmm. Karena belum pernah ngerasain sakitnya perang. Hmm. Sakitnya ngebunuh berapa ribu his own kind gitu. Hmm. Sesama robot. Terus tiba-tiba tadi ketemu langsung perangnya langsung Pluto Nggak perlu tahu. mati gitu kan, dia berkata mati. Terus juga diisi kebencian apa ya, jadi menurut gua agak kurang dalam di situnya sih si Plutonya. Plutonya si Atomnya gitu. Jadi Oh, si Atomnya. nggak sedalam Gezik gitu kalau gua rasa dia tuh. Iya sih. Dia tuh dalam karena dia dapat akses ke memori orang. Iya benar. Makanya dia lebih dalam gitu gitu. Jadi nggak yang karena pengalaman sendiri, cuman karena pengalaman orang dia bisa nemu bahwa oh ternyata peace itu ya gini bentukannya gitu. Hmm. Itu sih kalau Sebenarnya karakternya sih. Atom juga kan dia diciptakan sebenarnya buat mengganti anaknya sih Tenma kan si Tobio itu kan. Tobio. Yang ternyata si Tenma ini bilang kalau Atom ini nggak sempurna, gagal gitu. Ya karena itu tadi ada kurang satu apa ya? Satu ini bukan memori, apa sih namanya? Rasa. Satu rasa itu yaitu ketidakpastian atau kebencian itu. Iya, kebencian. Mm-mm. Rasa yang ekstrim ya. Rasa yang Rasa yang ekstrim yang bisa ngebangunin gitu. Mm-mm. Lalu kita bahas Profesor Abdullah dan Sahat. Jadi menarik banget ya menurut gue. Iya, Dia karena villainnya lah di sini kan. Iya. Villainnya lah. Dan Kuncinya sih Darwin ya. 14 juga, Darwin 14 gitu. Ini ketiga ini gimana hubungannya nih? Ya jadi King Darius ya, Darius 14. Dari 14. Darius 14 itu kan rajanya si Persia kan waktu itu. Jadi setelah dia disidang karena war crime-nya dia lah. Nah akhirnya dia bekerja sama dengan si ini kan, si Profesor Abdullah ini. Abdullah. Abdullah. Nah si Abdullah ini kalau diceritakan ya dia kehilangan segalanya waktu perang. Kehilangan istri sama anak-anaknya. Dan akhirnya dia mulai membenci dunia. Nah si Profesor Abdullah ini mulai membenci dunia. Itu tuh dia
berarti setelah menciptakan si Sahat ya harusnya ya? Udah di tengah-tengah. Di tengah-tengah Di ya? tengah-tengah mati dia kan kalau di episode 8 kan ada yang ngabarin Dr. Tenma tuh. Abullah mati gitu. Ini Oh, chipnya berarti yang menciptakan dimasukin Sahat gitu. itu robotnya Abullah dong? Iya. Iya, Menciptakan berarti siapa kan? sorry? Sahat. Sahat. Iya. Si Bener kan? robotnya Abullah, si Abullah versi robot. Nah, iya benar. Abullah versi Nah, robot. itu jadi si Abullah ini kan tadi gue bilang ya, dia punya kebencian terhadap dunia. Habis itu akhirnya sampai dia sendiri mati kan di perang. Dia ngasih memory chipnya ke Tenma untuk dihidupin lagi dari dalam bentuk robot. Karena kebencian kan dari dia datangnya kan. Dari dia datangnya. Emosi yang betul. tidak stabil itu. Emosi yang tidak stabil itu disalurkan ke dua robot nih, Bora dan Pluto. Yang dimana Pluto itu Sahat sebenarnya. Jadi Sahat dia pernah menciptakan robot namanya Sahat. Itu dia tugasnya sebenarnya buat itu kan. Research kan sebetulnya. Research. Tulip-tulip itu kan. Iya, bunga-bunga yang bisa hidup di negaranya kan di Persia. Karena kan tandus kan. Sedangkan Bora awalnya itu yang tadi gue sempat singgung, dia tujuan utamanya buat menghijaukan kembali Persia sebenarnya. Seharusnya gitu doang, simple Iya. loh. Tapi gara-gara Teresia Serikat dan boneka bear itu. Teddy bear. Nah, itu nanti kita bahas ya, Iya, teori itu. Ini kita bahas. Nah, emang sih keren banget sih menurut gua. Plot twist yang gue agak kaget sejujurnya. Gue pikir the greatest robot itu Pluto yang dibuat Dr. Tenma awal-awal dengan dengan AI 9,9 miliar manusia. Pluto atau Gue pikir Pluto tadinya di awal. tadi Pluto. Gue pikir Pluto. Terus di akhir diungkap ternyata bukan Pluto. Pluto cuma ciptaannya doang. Ciptaan ya? Ciptaan robot terbaik. Robot terbaiknya ya itu Abullah itu. Itu Gue dia. kaget banget. Kata gue ini apa? Gue pikir Pluto ternyata kok plot twistnya keren Keren ya? gitu. Iya, akhirnya. Keren sih. Luar biasa sih itu. Emang ya mirip monster juga kali. Bisa dibilang sih. Bisa dibilang kayak plot twist itu bikin jeger gitu. Tapi baru di akhir sih ya. Di Paruh akhir baru ke-reveal semua kan. Reveal semua. Oh, si Abullah ini ternyata ciptaan dari dirinya yang sebelumnya. Yang dimana dia juga ada robot dan kebenciannya disalurkan ke Pluto sama ke Bora. Iya, Pluto dan Bora. Bora ini ternyata emang bentuk emosi aja kayaknya kalau gue Untuk lihat emosi ya. itu pure hate itu Pure hate si ya. Bora itu. Emang dia Kalau bisa- Pluto kan masih ada Sahat di dalamnya. Nah, kalau Bora itu pure hate. Dan ternyata gue pikir bakal ngancurinnya emang ngancurin bumi secara manual. Dia datang ngancur-ngancurin, ternyata enggak, memanfaatkan gunung meletus ternyata Iya, ya. Yang magma mirip-mirip kan. apa namanya gunung meletus apa yang di Selat Sunda tuh yang terbesar Krakatau itu kan beneran gede banget kan gitu. Benar. Iya gue pikir gitu. Gue pikir ngancurin bakal datang ke kota-kota ngancurin kayak villa gede banget kan? Ternyata enggak, cuman dia bikin bom anti. Itu bom juga belum ada loh. Belum. Sekarang belum ada itu bom gue lupa antipartikel apa tuh? Anti proton apa? Antiproton Gua ya, lupa antiproton ya. Itu bom tuh belum ada bom ya, cuman di Indonesia udah ada di sini dibicarainnya kan. Itu keren banget sih plot yang Dan luar biasa ironiknya sih, twist yang keren. hero-nya terakhir adalah Pluto Pluto, sebenarnya. iya. Jadi dia kayak redemption ya. Redemption. Lah dia. Dan lu inget pas Epsilon lawan Pluto, dia kan ngasih tangannya buat ngelindungin si Wasili. Nah, si Pluto melakukan hal yang sama. Dia ngasih tangannya buat ngelindungin Atom. Itu. Wah, itu Itu keren itu. Itu keren. banget, cuy. Dia terinspire dia. inspire dia. Ternyata gini perasaan robot gitu. Robot punya perasaan gitu. Bisa ngerasakan apa yang namanya redemption, bisa berbuat redemption. Keren sih. Karakter favorit deh. Siapa? Karakter favorit? Karakter favorit. Epsilon kayaknya. Epsilon ya. Epsilon. Iya kan Epsilon kan. Entah kenapa gitu kerasa banget gitu Epsilon. Walaupun gue suka Gezik juga sih. Tapi yang surprisingly gue suka tuh araknya Brando gue malah. Brando malah ya. Brando ini kita Nah, nggak banyak bahas ya malah. Cuman belum Brando bahas tuh banget, keren. ya. Brando dan Hercules. Brando Hercules. Gue Brandonya sih. Brandonya tuh Brandonya ya. apa ya? Dia tuh menurut gue dibandingkan Gezik dan Epsilon sadarnya dia tuh sebagai manusia tuh duluan Brando gue. Iya. Karena dia udah mikir, gue harus punya keluarga sih. Dia harus Dan move itu on. terasa organik gitu di situ. Terasa Jadi manusia. bagaimana dia coping dengan trauma di masa perang itu, ya itu. Dengan Dia punya keluarga dengan itu punya kan. keluarga. Iya, itu keren sih. Brando itu jadi. Brando, I'm a lucky man. I'm a lucky Ini man. kalian harus nonton biar tahu Nonton Brando ya. deh. Brando ya. Bener deh itu walaupun dia nggak banyak, cuman itu keren dia. Keren sih dia. Brando itu keren. Dan akhirnya pas di menjelang ajalnya, dia kan ngetransmisiin memorinya ke robot-robot yang lain tuh, kayak Hercules, Epsilon, Atom. Dan agak terhenti, agak gagal gitu kan, karena yang dipikiran dia keluarganya. Cuman keluarga cuma doang. keluarganya dia. Apakah robot bisa seperti itu? Itu dia. Itu. Dia tuh udah duluan humanis sebetulnya. Bener. Dibanding yang lain, cuman nggak sadar aja gitu.
Keren sih. Nah tadi balik ke kita udah nyinggung teddy bear tadi, no. Itu Oh teorinya iya. apa tuh? Teddy bear dan robot ketusuk. Lu ada dengar Bro, teori bro, nggak? Ada bro. spekulasi. Itu di akhir ya itu. Di Kok akhir. tiba-tiba si robot ini bisa bangun gitu. Heeh. Dan robot ketusuk kan dari awal. Nah itu gue bingung tuh Iya. dia apa gitu sebetulnya. Maksudnya apakah emang dia kan pernah ngebunuh gitu. Cuma kenapa dia penting banget gitu? Kenapa dia tahu semuanya? Itu gue bingung tuh kenapa. Nah, itu juga gue juga bingung sih. Nggak tahu ya di Astro Boy yang asli ada apa enggak sih dia tuh. Jadi kan dia dikurung karena pernah ngebunuh manusia kan isunya. Nah, itu mungkin ya dia lebih ngerasa apa ya? Dia punya rasa kebencian lebih awal kayaknya dibandingin robot-robot yang lain ya. Dia bisa berhasil ngedevelop itu. Makanya dikurung. Mungkin ya. Karena dibilang kan AI-nya nggak rusak kan? AI-nya Bukan nggak rusak. Dan AI-nya, emang itu pure hatred aja. pure, ya. Pure kebencian aja Dia gitu. ngedevelop rasa itu sendiri gitu. Nah, kan itu. Terus satu lagi yang teddy bear ini. Oh, iya, dia siapa gitu? Siapa dia? Kenapa gitu? Kenapa ada dia? Dia mau menguasai manusia sepertinya. Iya itu. Iya Dan kan? dia kan robot. Hitungannya yang lain tuh robotnya dibikin chip kecil jadi bisa masuk eh, tubuhnya, tubuh ini kan biar bisa gerak gitu kan. Dia kan emang pure coding doang si teddy bear Coding ini doang, kan. iya. Nah itu kenapa di situ dia? Entah ya. Mungkin memang untuk belum semuanya terungkap sih mungkin ya. Mungkin Atau mungkin referensi dari arc yang lain juga mungkin mungkin gua ya, kurang mungkin. tahu juga sih mungkin Terus ya. lagi dia mungkin kali. Mm-mm. Gue nanya gue pikir lu tahu gitu Oh, teori-teori gitu. ini gitu. Nggak, karena gue juga Kan pertanyaan gue juga. nggak baca Astro Boy juga sih kan. Mungkin ada, tapi nggak tahu juga sih. Kalau gue sih lebih ke akhirnya ngerasa ini kayak foreshadowing gitu. Ketika apa namanya robot itu jadi ada yang jadi memanusia ada yang jadi manusia gitu. Ada yang jadi humanis. Terlalu advance lah. Bisa Ada dibilang. jadi humanis. Ada si Astro Boy yang mana atom, Epsilon segala macam kan itu yang baik-baik tuh. Tapi kan namanya koin punya dua sisi. Iya. Nah itu menurut gue itu penggambaran kayak sisi yang lain, jeleknya. sisi gelapnya gitu. Kayak dia sadar akan dirinya bahwa dia adalah lebih superior dari manusia, Itu. makanya dia mau enslave manusia. Jadi sebetulnya dia nggak dipekerjakan sama presiden Amerika ternyata. Iya. Dia yang memperbudak itu bro. Bayangin robot nggak punya tubuh, nggak punya apa, otak doang. Nurut loh. Makanya. Presiden ternyata yang mirip Donald Trump lagi. Itu real. mirip lagi. Aduh. Ini. Nah ini pertanyaan terakhir no sebelum gue tutup lah. Udah panjang ngomong kita. Ini kan produk punyanya Naoki Urasawa. Apakah bisa sama atau melebihi Monster? Sebagai penikmat juga nih, bayangin Monster punya 70 episode. Ini cuma 8 gitu misalkan. Walaupun time-nya ini ya agak. Nah itu gimana menurut lo? Menurut gue dua anime ini adalah hal yang berbeda ya, karena dari segi penceritaan Monster memang lebih kuat cara plot story ya. Nah di sini kalau Pluto dia lebih mengedepankan karakter development-nya atau keterikatan antar karakternya sih. Jadi bagaimana robot punya rasa gitu kan, dan ada juga manusia yang menyerupai robot kayak Dr. Tema gitu. Nah mungkin di situ jadi agak-agak beda, dan secara runtime juga beda kan. Kalau Monster tuh lebih panjang lah ceritanya. Dan kalau Pluto kan cuman adaptasi dari satu arc doang kan, yang dibikin 8 episode gitu. Jadi bisa nyamain Monster nggak? Apakah Pluto another monster menurut lo? Another monster beda lagi kayaknya. Belum lah berarti ya? Kayaknya sih belum lah ya. Belum. Oke. Dan menurut teman-teman gimana nih? Apakah Pluto itu another monster atau masih belum? Kalau bisa komen di bawah lah pendapat kalian ya. Nah, kayak segini dulu no. Oke. Omongan kita. See you on the next episode. Bye bye.